Halo, apa kabar kalian para rebahanas pecinta film yang tentunya bukan film esek-esek yang bisa bikin bengek. Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Oke, di kesempatan kali ini, Trondol akan menceritakan sebuah alur film yang menceritakan tentang seorang bapak-bapak yang tubuhnya dinaungi oleh alien. Ya maksudnya sebagai inang. Film yang dimaksud adalah film yang baru rilis tahun 2021 ini. Apakah film tersebut? Ya, benar sekali. Film tersebut adalah film Venom. Let There Be Carnage. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita masuk ke alur filmnya. Dikisahkan pada tahun 1996 di dalam sebuah bangunan horor terdapat sepasang kekasih bernama Cletus Cassidy dan juga Frances Madison atau bisa disebut Shriek. Cletus sangat sedih ketika Shriek akan dibawa oleh polisi ke suatu tempat karena ketahuan memiliki kekuatan tak biasa dan melukai para penghuni asrama lainnya. Dari dalam bangunan, Cletus yang mengamuk memukuli jendela karena kepergian Shriek. Di dalam perjalanan, Shriek yang mengeluarkan suara yang sangat-sangat merdunya membuat polisi bernama Mulligan terluka pada bagian telinga kirinya karena teriakan yang super duper kencang dari Shriek. Mulligan yang berusaha membela diri, ia tidak sengaja menembak mata kiri Shriek sehingga Shriek terpentar keluar dari mobil. Mulligan mengira bahwa Shriek telah tewas dari kejadian tersebut. Namun, Shriek berhasil selamat dan kini Shriek telah berada di Ravencroft, penjara rahasia khusus orang-orang berkekuatan super. Singkat cerita, kita sudah dibawa pada tahun 2021 ini. Seorang wartawan bernama Eddie bertemu dengan Mulligan, yang kini Mulligan telah berhasil menjadi seorang detektif. Eddie diberi perintah untuk mewawancarai Cletus yang kini sedang dipenjara karena dakwaan pembunuhan berantai. Karena dasarnya Cletus seperti mengenal sosok Eddie. Awalnya Eddie enggan. Namun, ketika Mulligan pergi, Venom berusaha memakan kepala Mulligan. Dan dengan refleks, Eddie membawa Venom ke dalam kamar mandi. Karena suara yang gaduh, Mulligan pun merasa curiga dengan tingkah aneh Eddie. Alhasil, Eddie yang tidak ingin ketahuan, mengiyakan tawaran Mulligan untuk mewawancarai Cletus. I don't like you. Hari itu juga, Eddie menemui Cletus. Cletus yang sangat senang karena bertemu dengan Eddie dan tanpa disangka ia pun mengetahui tentang rekam jejak dari Eddie. Bukan memberitahukan kebenarannya, Cletus malah menyuruh Eddie untuk menulis sebuah puisi tentang pernikahan. Eddie pun menanyakan korban-korban pembunuhan yang dilakukan oleh Cletus. Namun, Cletus tidak mau memberitahukan kebenarannya. Sebelum pergi, Venom menyuruh agar Eddie untuk melihat gambar-gambar di tembok ruangan Cletus yang telah Cletus buat. Lalu, dengan kekuatan Venom yang sangat-sangat super, gambar itu mampu dimasukkan ke dalam otak Venom dan diingatnya. Sesampainya Eddie di dalam rumah, Venom menggerakkan tubuh Eddie untuk menggambar apa yang Venom lihat di tembok penjara. Dengan gambarannya, Venom berhasil menemukan lokasi di mana Cletus menguburkan orang-orang yang ia bunuh. Polisi pun berhasil mengungkap di mana jasad-jasad yang Cletus bunuh dan Cletus makamkan. Berkat bantuan dari Eddie yang ditulis dalam artikelnya. Sontak karir Eddie pun melesat tajam. Mulligan yang merasa iri, ia pun kesal karena ia merasa telah dipermainkan oleh Eddie. Karena Cletus terbukti bersalah, akhirnya ia dijatuhi hukuman mati. Cletus pun menjadi sangat-sangat murka karena dia tidak menyangka bahwa Eddie bisa membongkar kejahatan yang telah ia lakukan. Scene pun berpindah ke dalam rumah Eddie. Venom yang berhasil mengangkat popularitas Eddie mengajak Eddie untuk pergi mencari orang-orang jahat untuk dimakan otaknya karena Venom telah kelaparan. Namun, Eddie menolak ajakan Venom dan menyuruh agar Venom memakan ayam-ayam yang telah Eddie siapkan. Namun, Venom menolak karena ia telah menganggap ayam-ayam itu sebagai saudaranya sendiri. Venom pun mengamuk dengan mengacak-acak rumah serta mengajar Eddie. Eddie yang paham benar bahwa Venom membutuhkan phenylethylamine yang hanya ada dalam coklat dan otak manusia saja agar Venom bisa bertahan hidup. Namun, Eddie juga berpikiran untuk menolak ajakan Venom karena ia takut akan ketahuan oleh FBI. Karena Venom yang tak berhenti mengganggu Eddie, akhirnya Eddie mengajak Venom ke warung Mbak Chen untuk membeli coklat. Namun, bak coklat sudah habis karena telah dibeli semua oleh Venom. Eddie pun langsung mengajak Venom untuk pergi ke kandang ayam. Awalnya, Venom menolak
memakan ayam, namun karena tidak ada pilihan, akhirnya ia pun memakan ayam tersebut. Venom yang merasa muak karena terus-terusan memakan ayam, akhirnya melihat adanya seseorang yang sedang dijamret. Melihat hal itu, Venom langsung menarik kaki penjamret itu. Saat Venom ingin memakan penjahat itu, Eddie dengan sekuat tenaga menahan nafsu Venom. Alhasil, Venom dapat dikendalikan dan langsung melempar penjahat itu ke tong sampah. Saat Venom mengamuk dalam tubuh Eddie, tiba-tiba Eddie mendapat telepon dari Anne, mantan pacar Eddie tepatnya. Anne yang mengajak Eddie ketemu menimbulkan prasangka Eddie bahwa Anne akan mengajak Eddie balikan lagi. Esoknya, Eddie dan Venom dengan semangat menemui Anne di sebuah restoran. Dengan perasaan canggung, Eddie duduk di samping Anne. Namun, hal yang semula ia pikirkan malah berbanding terbalik. Ternyata, Anne memberitahukan bahwa ia telah bertunangan dengan seorang dokter bernama Dan. Venom dan Eddie yang merasa kecewa dengan Anne yang sudah bertunangan berusaha menyembunyikan rasa kekecewaannya. Namun, Eddie yang tidak kuat dan ingin menangis langsung pamit pergi meninggalkan Anne. Di jalan raya, pada cuaca yang ekstrim, Eddie menggeber motornya sambil bersedih karena ditinggal bertunangan oleh Anne. Eddie yang emosi berulang kali ingin menabrakkan motornya. Namun, dengan kekuatan Venom, Venom pun berulang kali pula menyelamatkan Eddie dengan mengambil alih motornya. Setelah Eddie berhenti, Venom meminta maaf kepada Eddie karena meski ia bisa menyembuhkan luka fisik di tubuh Eddie, namun Venom tidak bisa berurusan kalau menyangkut masalah hati. Keesokan harinya, Venom sedang berusaha keras menyembuhkan hati Eddie dengan cara memasakkan makanan untuk Eddie. Masa? Lebih tepatnya mengacak rumah ini, goblok. Eddie pun duduk menemukan sebuah surat yang ternyata dikirim oleh Cletus Cassidy. Surat itu berisi bahwa Cletus menyalahkan diri Eddie karena Eddie adalah orang yang bertanggung jawab atas hukuman mati yang diterima oleh Cletus. Cletus juga bercerita bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya. Dari kecil, Cletus terlahir dari keluarga yang membuatnya menjadi psikopat. Dulu, Cletus pernah mendorong neneknya hingga jatuh dari tangga, serta menyetrum ibunya saat ibunya sedang mandi. Ayah Cletus yang marah memukuli Cletus lalu mengirim Cletus ke asrama anak-anak nakal. Pada saat di asrama, Cletus mendapat siksaan dari sesama anak-anak nakal lainnya. Sampai keberuntungan menghampiri Cletus. Datanglah seorang perempuan dengan kekuatan super-sonicnya bernama Shriek yang menolong Cletus. Sejak saat itu, Cletus menjadi sangat-sangat menyayangi Shriek. Dari isi surat itu, Eddie merasa harus menemui Cletus karena ia harus membeberkan tuduhan yang ia layangkan itu salah. Sesampainya di penjara, Eddie pun menemui Cletus. Cletus yang senang akan pertemuan itu langsung nyerotos bahwa Eddie memiliki kemiripan dengan dirinya, yaitu semasa Eddie kecil, Eddie sempat dibully dan sama-sama seperti Cletus. Hal itu menjadi latar belakang Cletus yang ingin diwawancari oleh Eddie. Eddie pun menolak dengan tegas perkataan dari Cletus. Tiba-tiba, Cletus mengungkapkan bahwa dirinya menginginkan agar Eddie menderita dan kesepian seperti dirinya. Hal itu pun membuat Venom marah dan berusaha menyerang Cletus. Namun, Cletus malah menggigit tangan Eddie yang beruntungnya diselamatkan oleh penjaga di sana. Saat Eddie keluar, Cletus merasakan adanya kejanggalan dari tetesan darah di tangannya dan ia pun sontak memakannya. Sesampainya di rumah, Eddie memarahi Venom karena Eddie merasa bahwa Venomlah biang dari segala masalah karena ia tidak bisa dikontrol sedikit pun. Venom yang juga marah lalu keluar dari tubuh Eddie dan berkata bahwa jika tanpa Venom, Eddie sudah celaka karena pada dasarnya Venom memberikan kekuatan yang lebih kepada Eddie. Namun, Eddie yang sudah dikuasai amarahnya mengatai Venom dengan sampah yang dibuang dari planetnya karena tidak berguna. Hal itu membuat Venom semakin murka dan segera mengejar Eddie dengan membabi buta. Eddie yang mencoba melawan malah membuat Venom semakin beringas. Dia membuang semua perabotan Eddie ke jalan raya. Saat Eddie ditempel di tembok, Eddie menekan alarm yang membuat Venom tersisa dan seketika keluar dari tubuh Eddie. Venom pun lalu keluar dari rumah Eddie dan menumpang ke tubuh seorang gelandangan lalu menghancurkan motor gede milik Eddie. Venom pun pergi dengan masuk ke dalam tubuh wanita pesepeda sembari memberikan salam fuck kepada Eddie. Scene pun berpindah ke dalam penjara. Saat Cletus hendak dihukum mati, tiba-tiba ada hal aneh dari dalam diri Cletus. Cletus perlahan namun pasti berubah menjadi simbiot berwarna merah dan menakutkan. Cletus lalu membunuh orang-orang yang ada di dekatnya, serta memporak-porandakan gedung. Cletus pun berjalan keluar sembari membunuh para polisi yang menghalanginya. Saat dia sudah berhasil membobol tembok, ia berubah lagi ke dalam bentuk semula, yaitu Cletus Cassidy. Pada pagi harinya, Eddie sedang membersihkan rumahnya pasca pertengkarannya dengan Venom dan membuang kedua ayam miliknya.
Setelah selesai berberes, Eddie menonton TV dan betapa kagetnya dirinya saat ia melihat berita bahwa Cletus berhasil bebas dari hukuman mati dengan berubah menjadi sesosok monster. Saat itu juga terdengar suara ketukan pintu, yang ternyata itu adalah Mulligan yang mencurigai Eddie terlibat tentang kejadian Cletus kabur. Namun Eddie yang ternyata tidak tahu apa-apa membuat Mulligan pergi tanpa hasil. Di tempat lain, Venom yang masih saja mengelana dan masih saja berpindah-pindah pada tubuh inangnya karena inangnya terlalu lemah memasuki sebuah pesta topeng. Venom yang sangat terpukau karena ia mendapat banyak pujian bahwa kostum yang ia kenakan nampak seperti asli. Di sisi lain, Cletus yang sudah tampil nyentrik karena memakan otak manusia, kemudian ia mencuri sebuah mobil mewah berwarna merah. Di dalam perjalanan, ia berbincang-bincang dengan simbiotnya yang ia namai Carnage. Carnage berencana untuk mengalahkan Venom dan Eddie agar mereka berdua bisa menjadi simbiot yang terkuat di muka bumi. Cletus pun menyanggupi hal itu dengan syarat ia juga dibantu untuk membebaskan Shriek. Di tempat lain, Eddie sedang menyelinap masuk ke tempat asrama anak nakal. Lalu ia melihat sebuah pohon bertuliskan CK Lopez FB. Temuan itu langsung ia laporkan ke Mulligan dan ternyata Mulligan tahu inisial yang tidak lain adalah Cletus Kasady dan juga Frances Barrison atau Shriek. Mulligan kelihatan bingung karena ia telah menembak Shriek tepat di mata Shriek. Di tempat lain, Cletus masuk ke dalam toko tapi bukan untuk membeli, melainkan untuk menghack sebuah komputer milik toko yang dibantu oleh Carnage untuk mencari Shriek. Ternyata Shriek masih hidup dan berada di salah satu penjara khusus orang-orang abnormal. Di dalam penjara, datang seorang dokter menghampiri Shriek untuk memeriksanya. Namun, tiba-tiba, Cletus datang di belakang dokter tersebut dan langsung membunuhnya. Shriek pun akhirnya bebas. Lalu Shriek dan Cletus keluar dari penjara dengan mengendarai mobil merah tadi. Dengan dibantu Carnage, mereka bisa memulihkan pengejaran yang dilakukan oleh polisi. Saat helikopter datang, Shriek mengeluarkan suara super ultra hijacker sonicnya. Namun, hal itu membuat Carnage kesakitan dan Carnage pun mengancam Shriek akan membunuhnya jika Shriek melakukannya lagi. Di tempat lain, Venom datang dengan tubuh seorang pemabuk karena kelaparan ke tempat Mbak Chen. Karena kasihan, Mbak Chen akhirnya memeluk Venom. Di dalam penjara, Mulligan kaget karena tahanan yang kabur ternyata adalah Shriek. Lalu ia menyuruh rekannya untuk menangkap Eddie untuk dimintai keterangan. Dalam interogasi yang dilakukan oleh Mulligan kepada Eddie, Mulligan mencurigai bahwa Eddie memiliki keterlibatan dengan kejadian Cletus dan Shriek, karena Eddie sering selamat pada peristiwa-peristiwa pembunuhan. Mulligan pun bertanya kepada Eddie, apakah ia tahu bahwa Cletus saat ini bisa berubah menjadi monster? Eddie yang mendengarnya kaget dengan apa yang dikatakan oleh Mulligan. Eddie pun ingat saat ia digigit oleh Cletus, dan ia sadar bahwa telah ada bagian dari tubuh Venom yang masuk ke dalam tubuh Cletus. Eddie pun hanya diam saat dibentai keterangan oleh Mulligan. Di sisi lain, Dan mengantarkan Anne untuk menemui Eddie. Anne yang seorang pengacara kebingungan karena Eddie ditangkap. Eddie menjelaskan bahwa dalam tubuh Cletus kini terdapat simbiot dan Eddie tidak bisa memberitahukannya ke polisi akan hal tersebut. Eddie juga menceritakan bahwa dirinya dan Venom sedang tidak akur karena pertengkaran tempo hari. Eddie meminta Anne untuk mencari Venom karena Venomlah satu-satunya yang bisa mengatasi masalah ini. Anne lalu bergegas mencari Venom dengan menemui Mbak Chen. Anne memberitahukan ke Mbak Chen bahwa ada simbiot lain di tubuh Cletus dan hanya Venomlah yang mampu mengatasi hal tersebut. Tunggu. Kok ada yang beda? Anne kemudian menyadari bahwa Venom berada dalam tubuh Mbak Chen. Namun Venom menolak kembali ke Eddie karena ia telah diusir olehnya. Anne pun akhirnya merayu Venom bahwa Venom adalah makhluk paling seksi dan kuat. Dengan rayuan tersebut, akhirnya Venom mau menemui Eddie. Scene pun berpindah. Cletus dan Shriek telah berhasil membakar asrama anak nakal dan mereka pun berencana untuk menikah. Tiba-tiba, Carnage keluar dan berbicara bahwa mereka harus membunuh Venom, Eddie, dan Mulligan yang dulunya sempat menembak Shriek sebagai hadiah pernikahan. And Venom. Di dalam penjara, Anne pun berubah menjadi Venom seksih tanpa susu dan membantu Eddie untuk kabur. Ketika mereka berhasil keluar, Eddie membujuk Venom agar kembali ke tubuhnya. Namun Venom menolak hal tersebut karena ia telah sakit hati karena telah diusir oleh Eddie. Venom pun berkeinginan agar Eddie meminta maaf kepada dirinya karena telah mengusir Venom.
Akhirnya, dengan penyesalan yang Eddie lakukan, dan tentunya dengan penuh perjuangan, Venom pun akhirnya kembali luluh dan kembali ke tubuh Eddie. Lalu, Eddie menyuruh Anne dan Dan untuk kabur sejauh-jauhnya dengan membawa api dan penghasil suara untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, Cletus berhasil menangkap Mulligan, sedangkan Shriek mendatangi rumah Eddie, dan di sana ia menemukan sebuah cincin dan juga menemukan foto Anne. Dengan akal bulusnya, Shriek menangkap Anne sebagai umpan agar Eddie dan Venom keluar. Shriek menyuruh agar Dan untuk memberitahu Eddie. Dan pun menelepon Eddie dan memberitahukan bahwa Shriek dan kawan-kawan telah menangkap Anne dan Anne sekarang disekap di sebuah katedral kota serta menginginkan agar Eddie menemui mereka. Eddie pun bergegas menemui Cletus dan Shriek. Dalam katedral, Cletus dan Shriek melangsungkan sebuah pernikahan dengan menawan Anne dan Mulligan sebagai saksinya. Saat Cletus dan Shriek akan mengikat janji, muncullah Venom yang marah karena Anne ditangkap. Sontak, Cletus pun juga berubah menjadi Carnage dan berniat memusnahkan Venom. Venom yang ketakutan karena tubuhnya lebih kecil dari Carnage akhirnya kembali ke dalam tubuh Eddie. Eddie yang juga ketakutan berusaha membujuk agar Venom mau keluar dari tubuhnya. Namun, Venom menolak dengan alasan ia takut karena musuhnya kuat dan berwarna merah. Eddie pun merayu Venom dengan mengatakan bahwa jika Venom keluar, maka ia boleh memakan kepala penjahat semaunya. Alhasil, Venom pun keluar dan dibarengi juga dengan Carnage. Namun tiba-tiba, Shriek mengeluarkan suara super duper ultra high sonicnya untuk melawan Venom. Namun hal itu juga menyakiti Carnage, dan Carnage pun memukul Shriek yang membuat Cletus berteriak. Venom dan Carnage akhirnya terlibat sebuah perkelahian. Venom yang lebih kecil dari Carnage membuatnya kewalahan saat melawan Carnage. Carnage pun mengizinkan agar Shriek membunuh Mulligan, namun dengan syarat tanpa adanya suara ultranya. Melihat Mulligan yang kabur, Shriek lalu mengejarnya, dan di sisi lain, Carnage memakan kepala pendeta untuk mengisi tenaga. Shriek pun berhasil mengejar Mulligan dan menusuknya di bagian dada. Venom yang terdesak karena kekuatan Carnage akhirnya terselamatkan berkat pula Dan yang membakar tubuh Carnage. Namun, saat apinya padam karena kehabisan bensin, hal itu membuat Dan ditangkap oleh Carnage. Saat Carnage ingin memakan kepala Dan, Venom pun menyelamatkan Dan dan aksi mereka membuat lonceng katedral berbunyi. Hal itu membuat mereka masuk lagi ke tubuh inangnya. Pertarungan pun berlanjut. Carnage mencabut pemukul lonceng karena merasa terganggu oleh bunyi. Cletus yang melihat Eddie lalu mengambil pemukul dan memukul kaki Eddie hingga Eddie tidak bisa bergerak sedikit pun. Sedangkan di atas gedung, Shriek menggantung Mulligan dengan rantai dan menendangnya. Cletus yang berubah menjadi Carnage lalu mengambil Anne dan membawa Anne ke puncak menara. Namun Carnage juga berniat membunuh Shriek karena terlalu berisik. Hal itu membuat Cletus dan Carnage berdebat. Eddie yang melihat hal itu langsung mengatakan kepada Venom bahwa hal itu adalah sebuah celah untuk mengalahkan mereka, karena mereka tidak sejalan, sedangkan dirinya dan Venom adalah perpaduan yang sangat-sangat sejalan. Venom pun kembali bangkit dari reruntuhan bangunan dan memanjat ke atas menara sambil membawa tongkat. Seketika, ia melawan Carnage dan menyelamatkan Anne. Venom yang terus saja diserang oleh Carnage tidak berdaya karena ia juga sembari memegangi Anne yang akan terjatuh. Venom pun berhasil menurunkan Anne. Setelah itu, dia langsung menyerang Carnage. Venom yang terdesak akhirnya melihat adanya Shriek di sampingnya, yang hal itu mampu dimanfaatkan oleh Venom untuk memukul Shriek hingga terjatuh. Shriek yang marah karena terjatuh langsung mengeluarkan suara ultinya hingga membuat gedung runtuh dan para simbiot pun kesakitan. Hal itu juga mengakibatkan lonceng katedral jatuh dan menimpa tubuh Shriek. Sementara itu, Venom yang terlempar akhirnya memilih untuk transit dulu di tubuh Dan, lalu Anne, setelah itu baru ke tubuh Eddie. Anjir, transit katanya. Di sisi lain, tubuh Cletus dan Carnage terpisah. Sebelum mereka berhasil bersatu kembali, hal itu dimanfaatkan oleh Venom untuk mengambil simbiot lalu memakannya. Eddie pun menepati janjinya dengan membiarkan Venom memakan kepala Cletus. Beberapa saat kemudian, datanglah para polisi. Wes mesti yang ning film mesti ning query dewe telat. Eddie lalu berpamitan dengan Anne dan dia akan pergi ke tempat yang jauh karena ia sadar bahwa ia adalah buronan kepolisian. Venom lalu muncul dan berterima kasih kepada Dan serta berpesan agar menjaga Anne selama Venom dan Eddie pergi. Di atas gedung ternyata Mulligan masih hidup dan matanya mengeluarkan sinar yang sangat-sangat aneh.
Singkat cerita, Eddie dan Venom berada di sebuah pantai. Di sini, Eddie berbicara bahwa ia berkeinginan membawa Venom ke kota yang lebih besar agar Venom bisa memakan otak-otak para penjahat yang ada di sana dengan semaunya. Malam harinya, saat Eddie sedang menonton TV, tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Eddie berpindah ke dimensi lain dan tiba-tiba ia berada di sebuah kamar dan Eddie serta Venom melihat ke layar televisi dan melihat adanya orang jahat bernama Peter Parker yang mempunyai kekuatan laba-laba dan meneror kota. Mendengar kata-kata penjahat, Venom pun berniat memakan Peter Parker dan cerita pun selesai. Oke, para rebahaners, para pecinta film Project Film, terima kasih telah mengikuti alur cerita film dari film Venom 2021. Sebelumnya saya minta maaf karena ini sedang dalam keadaan yang kurang baik-baik saja karena suaranya agak berkurang. Sebelumnya terima kasih telah mengikuti cerita-cerita saya. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih dan salam Project Film.